Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Pagi ini kita belajar tematik dengan muatan pelajaran IPA. Materi ini ada di kelas 4, tema 1 dengan KD 3.6 dan 4.6. Mengingat kembali materi yang kemarin kita sudah belajar tentang bunyi dan juga sumber bunyi. Ada yang masih ingat? Ya, sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Itu namanya sumber bunyi. Kemudian, bunyi ini dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya apa? Contohnya, pita suara bergetar ketika kita sedang berbicara. Kita akan membahas contoh sumber bunyi antara lain yaitu alat musik. Biola itu dimainkan dengan cara digesek. Kemudian bunyi yang dihasilkan dari senarnya itu karena senarnya mengalami getaran. Kemudian kira-kira apa lagi ya alat musik tapi dengan cara memainkan yang berbeda. Nah, ini disebut marakas. Marakas ini cara mainkannya digoyang. Jadi dia akan berbunyi ketika digoyangkan. Butiran-butiran di dalam marakas ini saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang selanjutnya adalah gendang. Gendang ini ketika dipukul, kulit gendangnya akan bergetar kemudian dapat menghasilkan bunyi. Kita akan melanjutkan materi tentang pendengaran manusia. Jadi, telinga ini merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu yang pertama apa? Sebagai alat pendengaran. Yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian telinga ini terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, kemudian ada telinga tengah, lalu ada telinga dalam. Telinga luar itu ada 3 bagian. Yang pertama ada daun telinga. Daun telinga ini tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Jadi fungsinya menangkap getaran bunyi. Yang kedua ada lubang telinga. Terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Lalu yang ketiga itu ada liang telinga atau saluran pendengaran. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga ini terdapat rambut-rambut yang halus. Fungsinya apa? Rambut halus ini berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Kemudian yang selanjutnya ada telinga tengah. Telinga tengah ini di dalamnya ada gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Jadi gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian bagian yang kedua dari telinga tengah yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Lalu ada telinga dalam. Telinga dalam ini ada saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu yang kedua ada saluran eustasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan juga faring. Faring ini adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan. Lalu yang ketiga ada koklea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu yang keempat ada saraf pendengaran. Ini berfungsi meneruskan bunyi ke otak manusia. Anak-anak, kemudian silahkan diperhatikan ini bagian-bagian telinga. Nah, ada daun telinga tadi, kemudian sampai yang terakhir ada telinga dalam. Anak-anak, bagaimana ya proses mendengar bunyi? Jadi prosesnya itu dari getaran dari sumber bunyi, kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu gelombang bunyi itu merambat di liang telinga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga
yang akhirnya getaran dari liang telinga tadi menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Yang kemudian koklea tadi menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran tadi, kemudian mengirimkannya ke saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi tadi ke otak, sehingga otak dapat menerjemahkan bunyi yang didengar. Kemudian mengingat kembali tentang kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia ini dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Kemarin disebut apa? Ya, betul, audio sonik. Kemudian ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi keras atau kuat. Indera pendengar yang baik itu dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan juga tinggi rendah bunyi. Kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Jadi telinga itu perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Lalu yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran jauh lebih ke dalam dan kotoran tadi akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran loh, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga, dan jika kotoran telinga tadi banyak, maka kalian bisa pergi ke dokter THT. Lalu yang ketiga, jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Seperti itulah cara merawat telinga kita. Nah, anak-anak jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan kesehatan telinga. Terima kasih sudah melihat video penjelasan dari Ibu ini. Ibu berharap anak-anak dengan mudah mengingat materi-materi yang sudah Ibu berikan. Ibu mohon maaf ketika menyampaikan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.